Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita kembali akan belajar tentang fikih bab pinjam meminjam. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua, dan menjadi perantara bagi kalian untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar tentang pembahasan pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah ilmu fikih disebut juga dengan ariyah. Pengertiannya adalah meminjam suatu barang kepada orang lain untuk digunakan dan diambil manfaatnya dengan perjanjian akan mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh atau baik pada waktu yang tepat dengan tidak membayar ataupun menyewa. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa pinjam meminjam itu adalah bagian dari tolong menolong, sehingga hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya barang siapa yang melakukan akan mendapatkan pahala, dan yang tidak melakukan tidak mendapatkan siksa. Rukun pinjam meminjam itu ada 4. Yang pertama adalah mu'ir. Mu'ir itu adalah pihak yang meminjamkan atau yang mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Jadi orang yang meminjamkan barang itu disebut dengan mu'ir. Yang kedua, rukun dari pinjam meminjam adalah musta'ir. Pihak yang meminjamkan atau pihak yang mendapatkan izin menggunakan manfaat barang pinjaman. Jadi orang yang meminjam itu disebut dengan musta'ir. Itu adalah merupakan rukun pinjam meminjam yang kedua. Yang ketiga adalah musta'ar. Musta'ar itu adalah barang yang dipinjamkan, barang yang diizinkan untuk dipergunakan oleh musta'ir. Sedangkan yang keempat adalah sighat ijab qabul. Sighat ijab qabul itu adalah bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan perizinan penggunaan manfaat barang. Jadi rukun dari pinjam meminjam itu ada 4. Yang pertama adalah mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua adalah musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga adalah musta'ar, barang yang dipinjamkan. Yang keempat adalah sighat ijab qabul.
Dalam pembahasan pinjam meminjam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik bagi mu'ir, bagi musta'ir, bagi musta'ar atau dalam hal sighat ijab kabul. Syarat bagi mu'ir yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak dipaksa, yang keempat adalah pemilik barang. Jadi orang yang meminjamkan barang kepada musta'ir, kepada orang yang meminjam itu yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga tidak dipaksa, dan yang keempat pemilik barang. Pertanyaannya kemudian, kenapa anak kecil dan orang yang tidak berakal tidak diperbolehkan meminjamkan barang? Karena pinjam meminjam itu adalah pemberian secara sukarela untuk memanfaatkan suatu barang. Sementara anak kecil dan orang yang tidak berakal bukan orang yang ahli untuk melakukan pinjam meminjam. Sedangkan syarat bagi musta'ir itu ada 3. Yang pertama adalah baligh, yang kedua berakal sehat, yang ketiga siap untuk bertanggung jawab. Jadi syarat bagi orang yang meminjam atau musta'ir itu hanya ada 3. Yang pertama baligh, yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga siap bertanggung jawab. Sedangkan syarat bagi musta'ar atau barang yang dipinjamkan itu ada 3. Yang pertama, barang itu ada manfaatnya. Yang kedua, manfaatnya masih ada saat akad pinjam meminjam. Yang ketiga, zatnya tetap atau tidak rusak. Jadi barang yang bisa digunakan dan cepat rusak atau berkurang ketika digunakan maka tidak boleh dipinjamkan. Misalnya lilin. Lilin itu tidak sah dijadikan barang pinjam meminjam. Kenapa? Karena pemanfaatannya hanya dengan merusak barang yang dipinjamkan. Sehingga kontradiksi dengan maksud tujuan dari peminjaman. Sedangkan syarat ijab kabul yang pertama adalah jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, antara ijab dan kabul itu bersambung, tidak berpisah atau tidak ada yang memisahkan. Bagaimana sebaiknya sikap seorang mu'ir atau sikap orang yang meminjamkan? Pertama, seorang mu'ir tidak boleh mencurigai seorang musta'ir. Tidak boleh mencurigai orang yang meminjam. Yang kedua, hati mu'ir ketika meminjamkan harus ikhlas dan ramah. Tidak dengan muka masam ataupun dengan sikap marah. Yang ketiga, tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati musta'ir. Dan yang keempat, pada waktu terjadinya pinjam meminjam sebaiknya dicatat dan diketahui bersama antara mu'ir dan musta'ir. Dan yang berikutnya, jika dalam batas waktu yang telah ditentukan musta'ar belum dikembalikan, barang yang dipinjamkan itu belum dikembalikan, maka mu'ir atau orang yang meminjamkan boleh menagih tapi harus dengan kata-kata yang baik. Walaupun seorang mu'ir atau orang yang meminjamkan itu boleh dan berhak meminta kembali barang pinjamannya kapan saja bila ia menghendakinya, dengan catatan tidak menyebabkan kerugian pada musta'ir atau orang yang meminjam. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si peminjam, pada musta'ir, maka mu'ir atau orang yang meminjamkan itu harus menangguhkan, harus menunda sampai musta'ir itu benar-benar terhindar dari adanya bahaya
atau dari adanya kerugian. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab bagi mustair atau orang yang meminjam, yang pertama adalah mengambil manfaat dari musta'ar, mengambil manfaat dari barang yang dipinjam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh mu'ir atau yang meminjamkan. Yang kedua, merawat musta'ar atau barang pinjaman dengan baik selama berada di tangannya. Itu kewajiban yang kedua. Yang ketiga, apabila musta'ar itu rusak bukan karena penggunaan yang diizinkan, maka musta'ir atau orang yang meminjam wajib mengganti dengan harga pada saat rusak. Sementara jika rusaknya barang itu akibat penggunaan yang diizinkan, maka musta'ir atau orang yang meminjam tidak wajib mengganti. Kenapa pihak yang meminjam tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi sebab penggunaan yang diizinkan? Karena terjadinya kerusakan tersebut merupakan konsekuensi dari hal yang diizinkan. Jadi itu adalah merupakan konsekuensi dari meminjamkan barang kepada orang lain. Yang keempat, musta'ar, barang pinjaman itu harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat buat kita semua. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kalian semua dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-cita kalian, dan kalian menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa selalu berusaha membahagiakan kedua orang tua kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.